Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan selanjutnya tentang SolidWorks, kita akan membuat sebuah gambar assembly yang kita tahu bahwa assembly merupakan rangkaian dari berbagai macam part. Lebih dari satu part yang akan kita gabungkan untuk membentuk sebuah rangkaian, bisa sebuah rangkaian mesin, bisa mekanisme-mekanisme yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya contohkan seperti yang ada pada gambar, yaitu sebuah bentuk mainan ya. Kalau kita lihat di sini ada sekitar 7 part ya, yang nantinya akan kita rangkai menjadi satu mekanisme dengan menggunakan mat standar yang ada pada assembly di SolidWorks. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti penjelasan saya selanjutnya. Baiklah, kita mulai. Pertama kita buka dulu software SolidWorks, seperti ini tampilannya, lalu klik File, kemudian New. Nah, ada 3 pilihan. Kalau sebelumnya kita membuat part, kali ini kita akan membuat sebuah gambar rangkaian assembly dari berbagai macam part. Kita pilih assembly, lalu kita OK. Nah, pertama-tama ketika kita pertama buka assembly, kita harus memasukkan part dasar ya yang dijadikan sebagai part utama ketika kita merangkai sebuah assembly ya. Misalkan pada kesempatan ini yang menjadi part utama ya, yaitu part nomor 1 ya, karena ini basicnya. Kita masukkan part nomor 1. Di sini sudah saya sediakan ada 5 part ya. Saya pilih part nomor 1, lalu saya open. Nah, secara otomatis dia akan tampil di layar, dan ini saya letakkan di sembarang tempat. Misalkan ini saya letakkan di sini. Nah, karena ini part pertama ya yang kita letakkan di layar, maka di sini misalkan ini kita klik kanan. Nah, di sini ini merupakan plat fix atau benda fix ya yang tidak bisa digerakkan ya, tidak bisa kita menggeser atau memindahkan benda ini. Karena pada prinsipnya karena yang pertama itu merupakan bangunan utama ya, jadi tidak bisa digerakkan. Kalau ingin menggerakkan kita bisa klik kanan ini lalu klik float. Nah, ini artinya ini fleksibel, bisa digerakkan kemana-mana. Namun karena ini merupakan mejanya yang mekanisme tadi, jadi ini saya harapkan ini tidak bisa bergerak. Makanya ini saya kembalikan lagi, saya klik kanan, lalu saya klik fix. Nah, ini sudah fix, tidak bisa digerakkan ke arah manapun ya. Kemudian di dalam prinsipnya ya yang ada di SolidWorks Assembly ini, kita adalah menggabungkan berbagai macam part atau lebih dari satu part ya. Bagaimana cara menggabungkannya? Ya, tentu kita harus memasukkan ya part-part unsur-unsur yang lain tadi. Bagaimana cara memasukkannya? Di sini ada insert komponen. Kita klik insert komponen, lalu klik insert komponen. Nah, kita browse ya, kita browse tadi, kita pilih di sini part yang ingin dimasukkan, part nomor berapa aja. Boleh satu, kemudian kita pasangkan, atau semua part kita masukkan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memasukkan satu-satu partnya ya. Saya akan mulai dari part 2. Kemudian saya open. Nah, saya letakkan di sini. Karena ini adalah part penyangga ya. Kalau kita lihat dari ini adalah nomor 2, ini kaki-kakinya. Maka ini akan saya pasangkan terlebih dahulu dengan part meja yang warna biru ini dengan menggunakan mat ya. Nah, prinsipnya menggabungkannya ya,
memasangkan antara part 1 warna ungu ini dengan warna biru ini dengan menggunakan matte ya. Matte yang akan kita gunakan ya, kita klik matte di sini. Matte yang akan kita gunakan untuk membuat assembly bentuk seperti ini, kita cukup membuat matte standar ya. Jadi untuk pembahasan selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang advance lalu mechanical matte. Namun pada kesempatan kali ini kita cukup menggunakan standar matte ya. Standar matte yang ada di sini perlu saya jelaskan bahwa menggabungkan antara part 1 dengan part yang lain dengan berbagai kondisi ya, di mana ada coincident, ada paralel, ada perpendikular, ada tangent, ada konsentrik, atau kita bisa log, atau kita bisa berikan jarak, atau kita atur sudutnya. Nah, kalau coincident ini adalah sambungan temu ya. Jadi hubungan antara permukaan dengan permukaan atau vertex ya. Vertex itu sudut-sudut ini dengan sudut, atau vertex dengan line, atau line dengan line, atau garis dengan garis. Kita bisa gunakan sambungan coincident ya. Tentu dengan kondisi kalau coincident itu menempel ya pada permukaan yang di matte. Kalau paralel ini sejajar ya, memposisikan sedemikian rupa hingga sejajar. Kalau perpendikular ini memposisikan diri tegak lurus terhadap yang di matte. Kalau tangent ini hubungan antara benda-benda radius dengan benda datar ya atau permukaan. Nah, kalau konsentrik ini biasanya berpasangan antara lubang dengan poros. Misalkan ini ya, karena ini harus diletakkan di sini, ini perlu diketahui bahwa untuk memindahkan part ini kalian bisa klik pada permukaannya lalu ditahan klik kirinya atau di drag ya. Kemudian kalian bisa pindahkan ke sisi manapun yang ingin didekatkan untuk di matte ya atau dipasangkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan memasangkan pada sudut-sudut dari part yang warna biru ini sebuah kaki-kaki part warna ungu ya. Maka dari itu saya butuh matte ya. Saya mulai dari awal, klik matte, lalu pilih matte-nya ini matte standar, pilih coincident ya. Lalu klik permukaan yang ingin dipasangkan. Misal permukaan bawah dari meja saya matte dengan permukaan atas dari benda atau kaki-kaki meja yang warna ungu ini. Nah, seperti ini. Lalu oke. Nah, di sini bisa Anda lihat secara otomatis dia akan menempel ya. Dia akan berhimpit antara dasar dari mejanya ini dengan ujung dari kaki-kaki meja. Nah, seperti ini misalkan ya, ini tapi masih bisa bergerak, artinya belum ada yang mengunci. Nah, misalkan seperti ini. Nah, supaya ini fix ya, kita harus membuat kuncian baru lagi atau memasangkan sisi lain ya, atau mematkan sisi yang lain dari meja dan kakinya. Misal ya, kalau saya mau matkan ini garis ya, saya klik mat, saya klik garisnya ini ya, sehingga masuk di sini edge 1, kemudian saya mat terhadap ini atau batas garis ini ya, sudut-sudut yang ini pada meja, saya klik. Nah, dia otomatis akan menyatu. Misal contoh seperti ini. Nah, ini tadi kan matnya permukaan dengan permukaan, lalu dengan edge dengan edge. Nah, ini sudah bisa berpasangan, cuma masih memungkinkan untuk bergerak, cuman pergerakannya lebih sempit ya, hanya sebatas ini
segaris dengan ini. Nah, untuk mengkondisikan lagi supaya ini benar-benar fix, ya kita harus mematenkan lagi ini dengan sisi mana. Nah, ini kita coba sisi yang ini. Kita match lagi sisi yang ini. Misalkan garis ini saya hapus dulu, kita kosongkan dialog ini. Kita klik garisnya ini ya, add ke 1 dengan ini sudutnya yang di atas. Nah, seperti ini. Ini sudah menjadi mat yang tidak bisa dipindah ya. Artinya ini sudah fix. Ini kalau saya coba untuk gerakkan sudah tidak bisa. Artinya ini sudah menyatu ya, sudah merangkai menjadi satu antara kaki meja dengan dasar meja. Namun kita akan gunakan pada gambar assembly ini dengan memberikan jarak antara kaki meja dengan plat dasarnya ya. Maka dari itu mat yang saya gunakan bukan mat coincident ya. Jadi mat yang kedua tadi, mat yang pertama ini adalah permukaan dengan permukaan, kemudian mat yang kedua ini edge dengan tepi-tepinya ini, kemudian yang ketiga juga edge dengan ini. Maka dari itu ini akan saya hapus ya. Coincident 2 dan coincident 3 ini akan saya hapus. Nah, ini akan saya hapus dulu. Saya akan contohkan untuk membuat mat dengan jarak tertentu. Nah, kalau sudah dihapus sudah bisa digerakkan. Kita gunakan mat ya. Lalu kita akan berikan jarak ya. Jadi klik jarak di sini, ini distance. Saya akan mengisi jarak 5 mili ya. Saya kasih 5, saya klik 5, saya berikan angka 5, lalu saya tadi di sini. Nah, mat selection-nya di sini saya isi dengan permukaan yang ingin saya rangkai, akan saya pasangkan. Misal, saya ingin permukaan ini dengan permukaan ini berjarak 5. Maka secara otomatis dia akan memposisikan berjarak 5 ya antara permukaan ini dengan permukaan yang ini. Lalu berikutnya juga saya berikan jarak antara permukaan ini dengan permukaan ini. Ini saya berikan jarak 5. Lalu ini mat selection-nya saya isi ini dengan ini. Lalu oke. Nah, seperti ini. Dia memposisikan jarak antara permukaan ini dengan permukaan ini adalah 5. Kita coba ya, evaluate, kemudian kita measure atau kita ukur. Permukaan ini dengan permukaan ini, nah dia akan menghasilkan jarak 5 ya. Seperti itu. Lalu kita akan terapkan pada masing-masing sudut ya di meja assembly ini. Ini ada 3 sisanya. Kita bisa gunakan lagi insert komponen ya. Kita masukkan lagi part 2, kita open dengan cara yang sama, kita tempatkan pada sisi yang dekat. Saya ingin menempatkan pada sudut yang di sini. Jadi saya dekatkan di sini. Kemudian saya mat permukaannya terlebih dahulu, yaitu permukaan ini dengan permukaan bawah meja. Nah, seperti ini dia memposisikan menempel ya. Cuma masalahnya kan kita belum tahu apakah jaraknya ini sudah ada apa belum. Makanya kita perlu mat baru, yaitu dengan menambahkan jarak ya. Kita klik lagi di sini, kita tambahkan jaraknya tetap 5. Lalu kita tambahkan misalkan permukaan ini dengan permukaan ini. Nah, dia akan bergeser memposisikan menjadi 5. Demikian juga part yang ini dengan part yang ini. Kita kembalikan lagi di sini, kita tambahkan jarak 5. Lalu mat selection kita isi dengan ini dengan permukaannya ini. Nah, seperti ini.
dia akan memposisikan pada jarak 5. Nah, kita bisa lakukan lagi dengan insert komponen, namun ada cara yang lebih cepat untuk menginsert komponen dengan komponen yang sudah ada di sini dengan cara mengklik ya, mendrag pada komponen yang sama. Misalkan ini karena dua meja yang tersisa yang belum terpasang itu sama dengan ini, maka ini akan saya klik ya dengan menekan kontrol pada keyboard ya. Klik dengan ditahan klik kirinya, lalu kita tarik, kita drag. Nah, misalkan saya tempatkan nanti di sini. Lalu lepaskan kliknya terlebih dahulu, lalu kontrol pada keyboardnya juga dilepaskan. Nah, secara otomatis dia akan mengcopy part yang sama ya. Pada kesempatan ini adalah part kaki-kakinya si meja. Misalkan saya butuh satu lagi ya. Misalkan ya, saya klik lagi part yang sama dengan cara menekan kontrol pada keyboard, lalu klik kiri, ditahan, didrag ya, ditarik. Nah, seperti ini. Dilepaskan dulu yang klik kirinya. Lalu kemudian kontrol keyboardnya dilepas. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal memasangkan mat yang ada. Nah, sekarang kita tinggal pasangkan mat dengan cara yang sama pada dua part yang sebelumnya. Kita klik face-nya ini, kemudian kita mat terhadap dasar meja ya. Lalu oke. Kemudian kita buat jarak ya, antara tepian meja ya, 5 misalkan ini dengan ini. Oke, lalu kita berikan jarak kembali 5 yaitu antara face ini dengan face ini. Oke, seperti ini. Lalu tinggal satu lagi, matnya adalah mat ini, mat coincident dengan bawah meja. Nah, seperti ini. Lalu kita berikan jarak kembali ini dengan nih. Oke. Tinggal terakhir jaraknya kita beri ini dengan 5. Secara otomatis dia akan memposisikan pada posisi 5. Nah, demikian untuk yang part kaki-kaki. Nah, karena kita membutuhkan 4 part berikutnya, ya bisa dicoba kita masukkan satu-satu. Boleh dimasukkan satu-satu, diletakkan di sini, atau kita memulai berurutan ya. Misalkan part 3. Kita masukkan di sini. Nah, part 3 ini berupa penyangga. Nah, part itu kalau dilihat dia menempel ya menjadi slot di meja ya di sini. Kita butuh 2. Jadi kita copy aja dari part yang sebelumnya sudah ada, klik kontrol pada keyboard, kemudian klik bendanya, lalu kita drag di sampingnya, kita lepaskan. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan memasangkan satu part ini terlebih dahulu terhadap slotnya ini ya. Jadi yang perlu di mat adalah bagian, nah ini kita klik mat, kita tetap masih gunakan standar mat. Permukaan ini ya kita coincident dengan atas meja. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat mat yang lain ya, dimana nanti matnya ini akan mempengaruhi supaya si penyangga yang part warna kuning ini berada pada slot yang ditetapkan di sini. Nah, saya akan mat pada permukaan ini dengan sisi pada yang ini saya mat. Nah, seperti ini. Mungkin perubahannya ada di luar ini ya. Lalu klik OK. Dah, dia akan memposisikan seperti ini. Walaupun ini memang ada di luar ya. Tapi setidaknya ini sudah terhubung part warna kuning dengan biru ya pada slot. Ya, ini biarkan seperti ini aja dulu karena kita membutuhkan ini gerakannya harus fleksibel ke kanan ke kiri, tidak boleh ke atas ke bawah.
atau menyamping ke depan ke belakang. Nah, ini lakukan juga pada benda kerja yang satunya, yaitu penyangga part warna kuning ini dengan memasukkan pasangan mat ya. Kita mat coincident ya, bagian bawah dari ini dengan bagian atas dari meja. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih di sini, kita tarik sini. Nah, mat yang ini ya, permukaan ini menempel pada sisi di sini secara coincident ya, secara coincident ini. Nah, seperti ini. Kita oke. Nah, kita sudah dapatkan dua buah penyangga ya. Yang ini tidak bisa lari atau bergerak selain ke arah ini. Nah, kalau ke depan ke belakang atau ke atas ke bawah sudah nggak bisa, hanya menyamping ke kanan dan ke kiri. Lalu kita masukkan lagi part selanjutnya, yaitu part nomor 4 ya, yaitu berupa tuas atau poros. Nah, seperti ini porosnya. Nah, kalau poros kita bisa memasukkan mat dengan menggunakan konsentrik ya. Kenapa konsentrik? Karena ya ini berhubungan dengan lubang dan poros. Makanya kita gunakan mat konsentrik. Caranya tetap sama, kita gunakan, boleh diklik yang lubangnya dulu atau porosnya dulu, atau poros kemudian lubang, sama aja ya. Misalkan ini saya klik permukaannya ini, saya klik, lalu ini sudah masuk, saya konsentrikkan, ini saya klik konsentrik terhadap salah satu dari lubang ini. Nah, seperti ini. Lalu oke, misal ya seperti ini. Nah, ini sudah konsentrik ya, artinya dia sudah memiliki mat berhubungan konsentrik dengan part warna kuning yang sebelah ini. Namun saya juga akan membuat bentuk mat lagi dengan salah satu dari penyangga yang ini ya. Nah, ini juga saya konsentrikan terhadap ini. Jadi saya klik mat, kemudian saya konsentrikan, ini saya masukkan konsentrik terhadap ini. Nah, dia secara otomatis memposisikan secara konsentrik. Namun ini juga masih ke kanan ke kiri ya. Nah, kita perlu satu kuncian lagi, misalkan permukaan ya, kita mat coincident antara ini, kita mat ya, permukaan ini sudah masuk dengan permukaan ini. Kita klik coincident ya, misalkan ini. Nah, seperti ini. Kita oke. Nah, seperti ini. Ini sudah tidak bisa ke kanan ke kiri, hanya bisa berputar. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada mat satu lagi ya, yang perlu saya jelaskan, bahwa mat itu juga bisa diatur sedemikian rupa jaraknya ya, dan sudutnya. Kalau tadi kita sudah mengatur jarak pada kaki-kaki meja, sekarang sudutnya kita atur. Misal ini, misalkan saya pandang dari sini. Nah, ini kan jaraknya, sudutnya ini kan masih fleksibel ya, masih bisa diputar-putar. Nah, ini kita bisa tetapkan atau kita bisa kunci ya dengan ketetapan sudut yang kita atur ya. Misalkan ini sudut yang kita atur, kita mat, lalu permukaan yang akan kita atur, misalkan permukaan ini dengan permukaan meja ya, kita atur sudutnya di sini misalkan 45 derajat. Lalu kita masukkan permukaan meja. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah fix ya, sebuah hubungan antara garis ini dengan meja ini adalah sudut 45 derajat. Kita coba evaluate menggunakan measure. Bisa nggak ya ini? Klik ini, kemudian klik. Nah, oh maaf, ini tidak bisa digunakan untuk mengukur sudut. Jadi nanti kita coba cari lain. Yang jelas ini yaitu sudutnya yang dibentuk antara ini dengan ini adalah 45 derajat ya, supaya tidak bergerak berputar ya, seperti itu. Namun kita juga bisa gunakan mat yang lain ya. Misalkan kalau kita ingin ini, misalkan kita hapus lagi ya, saya hapus terlebih dahulu.
Nah, ini misalkan saya contohkan untuk mat yang perpendikular ya. Kalau perpendikular jelas itu merupakan bentuk sambungan yang tegak lurus ya. Jadi perpendikular itu sudutnya 90 derajat sama ketika kita mengatur sudut lalu kita isi 90 ya sama dengan menggunakan perpendikular. Misalkan perpendikular itu kita masukkan di sini, kemudian kita perpendikularkan dengan bagian atas dari meja. Nah, seperti ini dia akan secara otomatis akan membentuk sudut 90 derajat. Ya, ini 90 derajat dengan mejanya. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita atur lagi ya, mungkin ini kita atur lagi, mungkin kayak kembalikan lagi ke sudut yang tadi ya di sini, yaitu 45 derajat ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini ada beberapa part lagi, satu part lagi ya. Ini kita masukkan komponen lagi, insert komponen. Part yang terakhir yaitu part nomor 5. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan, kita mat lubangnya ini ya. Kita konsentrikan dengan salah satu dari ini ya, di sini misalkan. Nah, kalau sudah kita tinggal, nah ini maaf ini masuk di sini. Kita geser. Nah, misalkan kita letakkan di tengah di sini. Namun kita akan memasangkan dari permukaan benda ini ke slot. Slot di sini berbentuk seperti ini. Nah, kita akan pasangkan yaitu dengan menggunakan mat, karena tadi mat itu salah satunya yaitu mat tangent ya. Tangent itu berarti kita memasangkan bentuk radius, yaitu radiusnya itu ini dengan salah satu bidang ya. Bidang di sini misalkan ini. Ini kan garis ya. Berarti bisa digunakan mat antara mat tangent ya. Misalkan ini kita masukkan, saya klik di tangent ya. Kemudian saya klik ini dengan salah satu bidangnya ini. Misalkan bidang inilah ya. Nah, saya klik di sini. Kemudian saya oke. Nah, ini sudah terhubung secara tangent. Nah, untuk memasangkan kembali ya supaya mat ini nempel dengan permukaan ini, berarti saya lakukan mat coincident ya. Di sini saya klik mat coincident antara permukaan ini dengan permukaan dasar dari slot. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah dapatkan bentuk mekanisme ya, dimana ini, nah mekanismenya sudah jalan ya, sudah bisa digerakkan. Kita mau menggerakkan mat yang ini sepanjang slot yang kita buat, karena hubungan antara slotnya ini adalah slot yang tangent ya. Tadi matnya adalah mat tangent, jadi kita bisa gerakkan. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh pemasangan mat, yaitu penggunaan mat standar ya. Ini hanya bisa menggunakan coincident, paralel, perpendikular, tangent, konsentrik ya, log, memberi jarak dan mengatur sudut. Untuk mat berikutnya ya yang lebih luas penggunaannya, kita gunakan advanced mat. Namun kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita akan bahas selanjutnya untuk advanced mat dengan part-part yang lebih kompleks lagi. Oh ya, satu lagi ya. Kalian bisa save kalau pekerjaan kalian selesai dalam bentuk file. Misalkan ini ya ASM atau SLD ASM ya. Jadi tipenya adalah ASM atau SLD ASM. Kalau sudah tinggal di save aja. Kasih nama misalkan assembly. Kita klik save. Demikian
pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.